Hai, halo, apa kabar? Semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Masih terkait dengan pagar laut. Iya, lautnya dibagari. Jadi ingat lagu nih, pagar makan tanaman gitu ya. Ataukah tanaman makan pagar? Kita juga nggak tahu juga. Dan dari pagar laut ini nama-nama siapa saja yang terseret-seret. Ada juga nama Pak Mulyono juga terseret-seret dalam pagar laut ini. Apakah iya atau bagaimana, kita juga nggak tahu juga. Ada juga salah satu ini ya, PT besar, perusahaan besar atau korporasi Pik ya, Pik juga terseret-seret dalam kasus ini, dalam fenomena ini ya. Apakah iya, kita juga tidak tahu juga. Dan di video ini coba kita lihat. Kalau saya tadi sudah mereaction video perdebatan antara Pak Rofi dengan Said Didu ya. Sekarang coba kita lihat. Ada perdebatan lagi antara Pak Rofi dengan Iwan Darmawan ya, salah satu ormas di daerah Banten dan juga salah satu LSM ya. Apa yang didebatkan ya? Jadi lumrah-lumrah saja ya perdebatan hal ini ya. Ada yang memang pro dan kontra, itu lumrah saja ya. Coba kita lihat, ada yang menarik dalam perdebatan mereka ya. Coba kita lihat ya. Baik, jadi begini ya, kita bicara fakta yang ada di masyarakat. Soal nomenklatur atau apapun itu, administratif, formal segala macam itu masyarakat nggak paham. Itu faktanya apa, Pak? Faktanya di bawah itu dicampur aduk, di blend. Sehingga ketika ada upaya kekuasaan menekan ke bawah, bicaranya soal ini adalah kepentingan negara. Tapi ini bukan proyek strategis nasional kan? Saya mungkin Pak Wamen boleh perjelas, ini bukan proyek strategis nasional kan? Yang sepengetahuan kami dari Kementerian ATR BPN untuk di Desa Kohot ini tidak masuk dalam PSN. Baik, silakan Pak Iwan. Iya, itu formalnya begitu. Tapi kalau kita bicara materi di lapangannya kan tidak demikian. Negara dicatut namanya agar ini bisa digunakan mempressure masyarakat. Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat dan mereka tidak berani untuk menyampaikan ini. Itu masalahnya. Saya ngomong, Mbak. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah apa yang terjadi di masyarakat selama ini. Jadi yang nomenklatur segala macam fakta di lapangan tidak, itu disalahgunakan. Itu maksudnya abuse of power itu. Baik, silakan Pak Rofi. Jenengan ini terlalu terlalu bicara ngomong fakta tapi nggak sesuai fakta. Iya, terlalu itu. Pahami dulu, kita lagi berbicara masalah tanah yang jadi perdebatan yang 263 hektar itu kan. 263 HGB. Iya, 263 HGB. Ya. Nah, kita mendatangkan Pak Menteri ini. Tunggu dulu. Itu tanah atas nama siapa? Lahirnya dari mana? Itu dulu. Kalau sampean ngomong berdasarkan fakta, yang tahu fakta itu BPN. Yang tahu lokasi tanah itu mengalami abrasi itu. Sebentar, Bung. Dan tentang Pak Sugeng nggak bisa. Cuma satu kata aja. Bukan Walhi, nggak bisa. Pak. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, ya. Bentar. Hari ini, tahu nggak fakta? malam hari ini 263 HGB. Sampean kan masih ilmu kira-kira toh. Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Kalau tanahnya itu hilang, siapa yang mengganti? Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus kan begitu. Nggak boleh begitu. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang sampean mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang. Nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan silakan. Terima kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh, bukan. Ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi. Gitu loh, Pak. Makanya kan kita loh, lah iya. Kan kita
sudah buat pengaduan. Nah, iya silakan. Silakan saya katakan makanya bahwa silakan. yang menancapkan si A, yang memerintahkan si B. Loh iya silakan, nggak ada masalah. Fakta. Salahkan. Nah. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, itu baru fakta. Kalau mau lihat Anda nggak bisa, Pak. Saya tanya fakta itu apa? Loh, fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, Apa? ya itu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta Loh, itu? gimana? Loh kok tanya fakta lagi sama ini? Fakta itu ya, ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah kalau iya. itu gelas, Benar. itulah faktanya gelas. Betul. Kalau tidak ada gelas, itulah faktanya. Belum. Gimana kamu ngomong Bukan. fakta-fakta? Kalau fakta, melihat dengarkan apa? dulu. Lalu ini tidak disebut Nah. fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan, Pak. Ya kan sudah Loh, lah iya silakan ditunggu hasilnya. Nggak bisa Fakta sampai ditemukan, berbicara. dilihat, yang Itu kita namanya hukum laporkan. rimba sampean. Oke, baik. Ketika memvonis belum ada putusan hukum tetap, lalu Anda memvonis itu nggak boleh. Oke, Ini baik. negara hukum. Baik, Bapak-bapak kita Gitu. akan lanjutkan. Usai jeda tetap diinterupsi. Iya. Jadi seperti itu bro ya. Oke ya. Jadi perdebatannya tadi terkait dengan fakta ya. Jadi menurut saya ini ada terjadi misunderstanding ya antara Pak Iwan Darmawan sebagai ormas dan juga Pak Robi tadi ya, ada misunderstanding. Fakta menurut dalam pikirannya Pak Robi itu adalah fakta di persidangan, fakta hukum. Tetapi menurut Pak Iwan adalah fakta yang ada di lapangan, fakta bagaimana kejadian itu. Ya kembali lagi kita bahas tentang fakta. Ya, fakta adalah sesuatu yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan juga kita bisa kita rasakan itu adalah fakta ya. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang bisa kita cerna dengan panca indera kita, itu adalah fakta. Tapi dalam hal ini terjadi misunderstanding di situ ya. Jadi menurut Pak Iwan tadi adalah fakta-fakta bagaimana pada saat itu seperti dijelaskan tadi ya, memang ada satu PT yang menakut-nakuti masyarakat daerah situ ya, bahwa kalau ada pencabutan satu bambu maka akan ada delik hukumnya ya. Dan itu Pak Iwan ini sudah ada buktinya bagaimana tentang kepala desanya juga mengatakan itu faktanya menurut mereka seperti itu. Itu fakta di lapangan. Apakah fakta itu harus sampai ke persidangan? Bisa iya, bisa tidak. Bagaimana tentang kita ngobrol setiap hari, kita ngomongin masalah fakta ya. Kita ngomongin masalah fakta. Fakta harus dibuktikan. Ya, apakah harus sampai ke persidangan ke hukum? Tidak juga kan. Pembuktiannya di antar teman juga bisa. Fakta itu banyak banget. Fakta itu adalah salah satu yang abstrak ya. Jadi tidak harus kalau kita sesuai dengan fakta kita harus ke ke persidangan. Nah, itu namanya fakta hukum. Tapi yang dijelaskan ini terjadi misunderstandingnya di situ menurut saya teman-teman semua. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Dan ngomong-ngomong masalah pagar laut ini, siapa yang memiliki? Karena tidak ada yang memiliki, belum ada yang mengaku begitu ya. Dan pertanyaan besar di otak saya adalah apakah penegak hukum di Indonesia berani dan bisa mengungkapkan atau mencari siapa pemilik pagar bambu itu gitu ya. Oke, mungkin bisa aja ya satu hal lagi ya tentang fakta ya. Misal ini adalah contoh ya, kita dengan teman kita ya, kita ngobrol-ngobrol, kita menceritakan dan pada akhirnya teman kita akan mengatakan bertanya, kamu bercerita itu faktanya apa? Nah ini faktanya nih, dia bisa saja. Ini juga fakta bro. Jadi tidak harus menurut saya pribadi ya. Apakah fakta itu harus sampai? Kalau fakta itu di persidangan tidak juga kan. Jadi pembahasan masalah fakta itu ya juga abstrak juga. Dan pembuktiannya tidak harus ke persidangan enggak kan. Dan itu juga bisa menjadi perdebatan seperti itu juga. Oke, terima kasih. Kita tunggu apakah penegak hukum Indonesia mau, mampu, dan berani mengungkap siapa pemilik pagar laut itu. Ya, pagar tanaman ataukah tanaman makanan pagar. Kita tunggu. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kalian semuanya.